sikap kami di Aliansi Jurnalis Independen mengenai banyaknya persoalan tafsir-tafsir yang sering tidak menguntungkan bagi pekerja pers ataupun jurnalis, ya, terutama menyangkut beberapa hal yang akhirnya bisa digunakan untuk menjerat jurnalis itu sendiri. Ada dua undang-undang yang berhasil memenjarakan jurnalis melalui informasi. Kita nggak bisa menyampaikan informasi, padahal hak atas informasi itu adalah bagian dari hak asasi manusia. ITE adalah ancaman, ITE adalah ancaman bagi kemerdekaan pers. Selamat siang kawan-kawan. Sepertinya kita harus agak sedikit relax. Kalau beliau cukup memantau apa itu lambe tura, congor tura, ataupun apa itu kalau bahasanya, kalau di dalamnya komentarnya luar biasa dalam situ. Nah, di sisi yang lain itu juga menunjukkan mohon maaf, tingkat kecerdasan netizen Indonesia. Kenapa? Dari situlah kita bisa melihat belum lama, sekitar bulan Februari kemarin, Microsoft, raksasa teknologi dunia, melakukan atau merilis hasil survei bahwa ternyata netizen Indonesia ini adalah dinobatkan sebagai salah satu negara dengan netizen paling tidak sopan. Lalu apa yang terjadi? Apakah kemudian netizen Indonesia itu kemudian melakukan introspeksi ataupun tidak? Justru ramai-ramai menyerang Microsoft. Nah, itu yang terjadi. Prinsip netizen Indonesia, gua yang salah, gua yang galak. Nah, gitu. Ya, saya kembali ke Undang-Undang ITE dari perspektif pers sendiri. Pers ataupun jurnalis, kerja-kerjanya itu diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yang bersifat teks spesialis, sehingga penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan seperti layaknya hukum ataupun acara-acara hukum yang seperti umumnya ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Nah, kenapa saya memberikan judul Undang-Undang ITE itu merupakan ancaman nyata kemerdekaan pers? Sebetulnya kalau dari perspektif pers kami itu melihatnya ada dua persoalan dari implementasi Undang-Undang pers, Undang-Undang ITE ini. Pertama adalah penafsiran dari pasal-pasal, terus kemudian yang kedua adalah profesionalisme dari penegak hukum itu sendiri. Penafsiran yang menjadi persoalan utama. Selain itu juga tentang profesionalisme dari penegak hukum sendiri. Bagaimana ini menjadi pertaruhan. Kenapa? Karena interpretasi dari pasal-pasal dalam undang-undang, apapun undang-undangnya, bukan hanya undang-undang ITE, itu terletak di tingkat pertama, itu adalah di penyidik kepolisian. Nah, ini menjadi tantangan profesionalisme juga dari penegak hukum. Nah, kalau dari kami, dari jurnalis, sebagai jurnalis belum tentu juga ketika kita melaksanakan kerja-kerja jurnalis sesuai dengan aturan ataupun kaidah-kaidah jurnalistik itu akan bebas dari hukum. Tidak. Ada berbagai contoh yang saya sampaikan di artikel itu. Artikel itu saya menyampaikan mengenai sikap kami di Aliansi Jurnalis Independen mengenai banyaknya persoalan tafsir-tafsir yang sering tidak
menguntungkan bagi pekerja pers ataupun jurnalis, ya, terutama menyangkut beberapa hal yang akhirnya bisa digunakan untuk menjerat jurnalis itu sendiri. Ada 2 undang-undang yang berhasil memenjarakan jurnalis melalui produk-produk jurnalistiknya. Selain undang-undang ITE ini adalah kitab undang-undang hukum pidana. Itu yang bisa kita lihat. Dalam kerja-kerjanya jurnalis itu juga mengacu kepada aturan ataupun mekanisme membuat sebuah berita. Ada proses-proses jurnalistik yang harus dijalankan, terutama dalam proses verifikasi data. Verifikasi data ini sangat penting, sangat mutlak, dan itu harus dilakukan oleh wartawan untuk menguji informasi yang didapatkan di lapangan. Ini misal contoh, ternyata ada informasi mengatakan Pak Hermanto Manurung sedang duduk di Limpopi, misal sedang duduk di Limpopi, diduga sedang berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sedang tersangkut hukum, dalam hal ini adalah lawan di situ. Informasi mengatakan seperti itu. Ini menarik bagi seorang wartawan untuk dijadikan berita. Misalkan kasusnya kasus besar ini Pak Hermanto. Apakah itu bisa dilakukan langsung dibuat berita? Tidak serta-merta itu bisa dibuat berita. Harus dilakukan semacam verifikasi. Ya. Prinsip-prinsip 5W1H di dalam jurnalistik tetap harus dijalankan. Meskipun sebetulnya juga dalam jurnalistik tidak hanya 5W1H, tapi juga 5W1H plus 1S. Apa itu? Secure, aman. Aman bagi siapa? Aman ini konteksnya adalah aman terutama bagi terhadap jurnalis, ya. Jurnalis itu aman dari ancaman, kurang lebih seperti itu. Ancaman yang menjadi yang dihasilkan atau muncul dari undang-undang ITE, ya. Mungkin ada beberapa yang jurnalis yang bisa dipenjarakan melalui undang-undang ITE ini. Saya mengambil satu contoh, kawan saya Diananta, dia wartawan di Banjar Hits, sebuah media online di Kalimantan Selatan, yang saat itu dia memberitakan tentang konflik lahan antara warga dengan pengusaha. Memang kalau kita lihat di dalam berita itu, warga ini mengatasnamakan kelompok adat Dayak pada saat itu, ya, pada saat itu. Nah, sebetulnya tulisan yang dibuat oleh Diananta ini sebetulnya bukan yang membuat tulisan. Media-media Diananta adalah merupakan media-media kecil untuk bersindikasi. Nah, kebetulan tulisan dari anak buahnya Diananta ini naik di Kumparan. Kumparan yang dijadikan persoalan itu adalah berita di Kumparan, dan Banjar Hits ini adalah peserta dari program. Jadi Kumparan itu punya program startup 1001 media. Proses hukum berjalan sampai di pengadilan, dan Diananta pun masuk penjara. Ini pakai pasal 28 ayat 2. Nah, sebetulnya jiwa ataupun semangat dari undang-undang informasi teknologi dan transaksi elektronik ini memang berlawanan dengan undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 99. Ini sangat berlawanan, Nah, sebetulnya persoalannya di sini bukan hanya pada konteks bagaimana membuat warga negara itu lebih patuh atau lebih berhati-hati
dalam menggunakan jarinya. Bukan hanya persoalan itu. Kami dari AJI memandang Undang-Undang ITE ini juga mengancam kebebasan berpendapat. Kenapa? Ya ini yang menjadi persoalan ketika kritik itu dianggap sebagai sebuah ancaman ataupun mungkin penghinaan ataupun mungkin pencemaran nama baik, ya kan? Jadi sekatnya terlalu tipis. Disitulah sebetulnya menjadi tantangan dari, misal ketika kasus itu berlanjut ke pelaporan, tantangan dari penyidik untuk menginterpretasikan dari pasal-pasal ini. Pernah nggak terbayang, misal ini ya, misal di Batam ini, saya berbicara misal ini, apa yang terjadi di Papua itu terjadi di Batam. Internet dimatikan, apa yang terjadi? Kita nggak bisa mengakses informasi, kita nggak bisa menyampaikan informasi, padahal hak atas informasi itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak atas informasi itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Apakah di sini juga di Undang-Undang ITE disebutkan? Tidak. Saya rasa tidak dalam Undang-Undang ITE. Perspektifnya bukan hanya melihat dari sisi bagaimana mengatur warga negara itu menjadi lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, tapi ada perspektif lain yang mengatakan mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan atas hak informasi, masuk di dalamnya di situ kebebasan berpikir. Saya bisa mengatakan 7 dari 10 netizen Indonesia menyikapi segala sesuatu di dunia maya dibekali dengan ketidaktahuan. Kalau orang biasa yang bermasalah langsung dimunculkan, saya minta maaf, bikin konferensi pers, ya kan? Lalu kalau misalkan yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan kesalahan dalam tanda kutip itu adalah oknum penegak hukum, bagaimana? Saya sampai hari ini belum update mungkin ya, tapi saya tidak mendengar kelanjutan kasus oknum penegak hukum di Yogyakarta yang menuliskan status di Facebooknya tentang KRI Nanggala. Saya nggak tahu itu seperti apa dan nggak pernah dimunculkan yang meminta maaf atasannya. Jadi harapannya masyarakat di depan hukum itu sama, apa istilahnya, equality before the law ya. Tapi kadang prinsip itu jauh panggang dari api. Saya pikir itu, nanti sedikit simpulkan, ITE adalah ancaman dari kemerdekaan pers, bagi kemerdekaan pers. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.